Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas B. Di video ini akan mempresentasikan modul ajar yang telah kami susun. Adapun pemateri dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Nur Islami sebagai pemateri pertama, Nur Afifah sebagai pemateri kedua, dan Rizna Suryani sebagai pemateri terakhir. Langsung saja berikut penjelasan lengkap dari modul ajar kami. Saya Nur Islami di sini akan menjelaskan mengenai modul ajar dari kelompok kami. Nah, jadi modul ajar ini untuk pelajaran bahasa Inggris yang ditujukan kepada siswa SMP kelas 8 fase D semester genap dengan topik hobby and interest, dan modul ini disusun berdasarkan kurikulum Merdeka dan dirancang untuk pertemuan ketiga dengan alokasi waktu 2 JP atau 2 kali 45 menit sama dengan 90 menit. Nah, kemudian informasi umum pada modul ini itu yang pertama, modul ini bertujuan untuk membantu siswa memahami dan mengungkapkan hobi mereka dalam bahasa Inggris secara lisan maupun tulisan. Nah, yang kedua, kompetensi awal siswa adalah mampu menyebutkan aktivitas yang biasa dilakukan di waktu luang. Kemudian ada juga profil pelajar Pancasila yang dikembangkan meliputi bernalar kritis, berkebinekaan global, mandiri, dan kreatif. Selanjutnya, sarana dan prasarana yang digunakan meliputi proyektor, laptop, papan tulis, gambar aktivitas, Canva, dan speaker. Nah, kemudian metode pembelajaran yang digunakan adalah tanya jawab, diskusi, dan presentasi. Adapun model pembelajarannya adalah project based learning dan dilakukan secara tatap muka. Kemudian diferensiasi peserta didik dibagi menjadi 3 level kemampuan. Yang pertama itu tinggi, yang dimana mampu membuat kalimat kompleks. Kemudian level sedang, mampu membuat kalimat sederhana. Dan yang terakhir level rendah, yang dimana mampu menyebutkan kosakata dengan bantuan gambar. Selanjutnya, komponen inti dari modul terdiri dari capaian pembelajaran, yang dimana siswa diharapkan mampu menyebutkan, bertanya, dan menulis tentang hobi menggunakan kalimat sederhana. Kemudian ada juga tujuan pembelajaran terdiri dari 3. Yang pertama, menyebutkan hobi dalam bahasa Inggris. Yang kedua, menggunakan kalimat tanya dan jawaban tentang hobi. Dan yang ketiga, menyusun paragraf sederhana tentang hobi pribadi. Kemudian ada juga asesmen yang dilakukan secara formatif dalam bentuk lisan seperti wawancara dan presentasi, dan tertulis seperti menggunakan menuliskan paragraf pendek. Nah, kemudian pemahaman bermakna, yang dimana hobi mencerminkan kepribadian dan menjadi jembatan relasi sosial. Dan yang terakhir, pertanyaan pemantik seperti what do you usually do in your free time, atau bisa juga do you like drawing, singing, or playing football. Bagian selanjutnya dari modul yaitu kegiatan pembelajaran yang terdiri dari pendahuluan dengan durasi 25 menit. Nah, pada kegiatan ini berisi salam, doa, dan presensi. Kemudian membaca kutipan pentingnya hobi, kemudian melakukan ice breaking, dan yang terakhir penjelasan tujuan pembelajaran. Kemudian akan dilanjutkan dengan kegiatan inti dengan durasi 55 menit, yaitu yang pertama eksplorasi 15 menit, penjelasan pola kalimat dan pembagian kelompok, kemudian elaborasi 20 menit, di mana siswa saling bertanya jawab menggunakan kartu, menulis deskripsi hobi sesuai level kemampuan, dan konfirmasi 20 menit, presentasi dari 2-3 siswa tiap level, kemudian guru memberikan umpan balik, dan yang terakhir yaitu penutup dengan durasi 10 menit, berisi refleksi bersama, guru merangkum materi, dan salam penutup. Dan yang terakhir dari modul ajar ini yaitu lampiran. Terdapat beberapa lampiran penting sebagai pelengkap modul.
Yang pertama bahan bacaan, yang kedua lembar kerja peserta didik 1-3, yang ketiga lembar aktivitas siswa, yang keempat refleksi siswa dan guru, dan yang kelima rubrik penilaian dengan skor maksimal 12 dan kategori hasil yaitu sangat baik, cukup, dan perlu bimbingan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, pada bagian ini saya Nur Viva akan menjelaskan tentang proses pembelajaran atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan di kelas sesuai dengan modul ajar yang telah kami buat. Nah, untuk slide pertama di sini ada cover, ada judul dari materi yang akan atau topik yang akan diberikan pada saat itu dengan durasi 2 menit dengan dimana di dalamnya guru akan membuka kelas, kemudian menyapa siswa. Nah, pada slide kedua ada Let's Pray Together. Jadi guru dan siswa akan berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Guru akan meminta siswa untuk memimpin doa, ketua kelas untuk memimpin doa. Nah, durasi untuk berdoa ini tuh sekitar 2 menit. Nah, untuk slide ketiga ada proses mengecek kehadiran siswa. Nah, di sini guru akan mengecek kehadiran siswa dengan dengan meminta siswa untuk menyebutkan lagu atau penyanyi favorit mereka. Jika ketika nama mereka disebutkan, mereka akan menjawab dengan hadir, kemudian menyebutkan lagu atau penyanyi favorit mereka dengan durasi 3 menit. Jadi proses absensi ini itu sekitar 3 menit. Nah, untuk slide selanjutnya ada bacaan untuk proses literasi siswa dengan durasi 8 menit. Jadi siswa akan diminta untuk membaca bacaan tersebut terlebih dahulu sebelum masuk di pembelajaran. Nah, waktunya itu sekitar 8 menit. Nah, untuk membuat siswa lebih semangat lagi untuk belajar, di sini ada game, a warm up. Jadi game ini berdurasi dalam game ini durasinya itu sekitar 7 menit. Kemudian ya sekitar 7 menit mereka akan bermain menebak tokoh terkenal secara bergiliran. Berikut merupakan contoh permainannya di slide selanjutnya. 호날두, 메시, 세윤, 안정환, 질라탄, 박지성. 우와, 뭐예요? 그 뭐야? 손흥민. 와, 정답. 샤프광고. 대박이다. 왜다 정답이야? 이윤재. 1번. 김명지. 최은. 호날두요. 호날두. 이천수. 호날두. 크리스티아노 호날두. 호날딩요. 아니. 코베르타. 비슷하다. 메시. 메시. Nah, untuk slide selanjutnya ada di mana di slide ini guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran, apa yang akan dilakukan, terus apa yang akan dilakukan selama proses pembelajaran, kemudian ekspektasi setelah melakukan proses pembelajaran. Nah, pada proses ini tuh durasinya sekitar 3 menit. Nah, setelah guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, pada slide selanjutnya, pada slide ini akan guru memulai untuk menjelaskan materi topik untuk hari itu, yaitu definisi dari hobi, apa itu hobi, kemudian apa itu interest, kemudian pola-pola dalam
mengungkapkan hobi kita, mengungkapkan sebuah hobi atau sebuah minat kita gitu. Nah, di sini durasinya sekitar 4 menit. Jadi guru akan menjelaskan tentang materi ini sekitar 4 menit. Nah, setelah setelah guru menjelaskan tentang definisi, kemudian lanjut ke slide selanjutnya, yaitu di mana guru akan menjelaskan atau memberikan informasi tentang contoh-contoh kalimat atau ungkapan yang bertujuan untuk mengungkapkan hobi dan untuk menjawab pertanyaan tentang hobi kita gitu. Nah, durasinya itu sekitar 3 menit. Nah, di slide selanjutnya guru akan menjelaskan bagaimana caranya untuk bertanya tentang hobi seseorang. Nah, dalam proses ini tuh butuh sekitar 3 menit. Nah, setelah guru menjelaskan tentang bagaimana cara bertanya tentang hobi seseorang, nah di kegiatan selanjutnya melibatkan siswa. Jadi siswa akan dibagi terlebih dahulu kelompoknya. Nah, pembagian kelompok ini mungkin menghabiskan waktu sekitar 3 menit, kemudian 3-5 menit, kemudian aktivitasnya itu ada interview. Jadi siswa akan menginterview teman-teman mereka, satu teman mereka tentang hobi mereka. Kemudian mereka akan diminta untuk menulis tentang hobi mereka sendiri. Nah, dalam kegiatan-kegiatan ini tuh durasinya itu sekitar 20 menit. Nah, setelah kegiatan menginterview dan menulis hobi siswa sekitar 20 menit tadi, dilanjutkan dengan kegiatan untuk memastikan siswa masih semangat dan tidak ngantuk di kelas. Nah, di sini ada gamenya itu ada cam-cam game. Nah, durasinya itu sekitar 5 menit. Nah, berikut di slide selanjutnya ada contoh dari game tersebut. Cam challenge. Nah, setelah bermain game tadi dengan durasi 5 menit tadi, kemudian dilanjutkan dengan sesi presentasi. Nah, di slide ini siswa dengan sukarela akan diminta untuk mempresentasikan hasil kerja mereka yang mereka tulis sebelumnya, yaitu tentang menulis hobi mereka. Nah, di sini itu waktunya itu sekitar 15 menit. Nah, setelah proses presentasi dilanjutkan dengan proses refleksi guru dan siswa. Kemudian guru menyimpulkan materi hari ini, dan pada sesi ini itu menghabiskan waktu sekitar 8 menit. Nah, pada kegiatan terakhir ada penutup. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan terima kasih dan salam. Nah, waktu untuk menutup pembelajaran ini itu sekitar 2 menit, menghabiskan waktu 2 menit. Perkenalkan, nama saya Rizna Suryani. Saya sebagai pemateri ketiga, saya akan membacakan tentang pemetaan rancangan pembelajaran. Jenjang sekolah SMP, kelas 8, fase D, semester genap. Topik pembelajaran Hobbies and Interests. Mata pelajaran Bahasa Inggris. Alokasi waktu 90 menit. Jenis modul pembelajaran pertemuan ketiga. Capaian pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi, menyebutkan,
dan menjelaskan tentang hobi dan minat dengan menggunakan struktur kalimat sederhana. Tujuan pembelajaran: menyebutkan hobi dalam bahasa Inggris, menggunakan kalimat tanya dan jawaban tentang hobi secara lisan, menyusun paragraf sederhana tentang hobi pribadi, dan asesmennya itu berjenis formatif, berbentuk lisan dan tertulis, yaitu wawancara dan presentasi, dan paragraf pendek. Pada kegiatan pembelajaran yaitu pendekatan atau model pembelajaran project based learning. Media pembelajaran ada proyektor dan laptop, papan tulis dan spidol, lembar kerja, prezi, gambar aktivitas atau hobi, dan speaker. Materi ajar dan skenario pembelajaran. Materi ajar itu pengertian hobi, cara mengungkapkan hobi, cara bertanya tentang hobi. Skenario pembelajaran ada pendahuluan 25 menit, yaitu guru membuka pembelajaran, salam, doa, presensi 7 menit. Siswa membaca kutipan singkat tentang pentingnya hobi, literasi pendek 8 menit. Ice breaking, Curse Goes the Famous Figure, atau siswa menembak tokoh terkenal dari gerakan teman, itu 7 menit. Dan guru menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini 3 menit. Kegiatan inti 55 menit, eksplorasi 15 menit. Ada guru menjelaskan pengertian dan pola kalimat my hobby is, I like, do you like 10 menit. Siswa dibagi menjadi 3 kelompok sesuai level kemampuan, yaitu ada tinggi, sedang, rendah 5 menit. Elaborasi 20 menit. Pasangan siswa bertanya tentang hobi menggunakan kartu pertanyaan 10 menit. Penulisan deskripsi hobi. Tinggi 5-6 kalimat bebas, sedang 3-4 kalimat terbimbing, rendah melengkapi kalimat dengan kata bantu 10 menit. Konfirmasi presentasi 20 menit. Warm up 5 menit. 2-3 siswa per level mempresentasikan deskripsinya di depan kelas 10 menit. Dan guru memberikan pujian dan perbaikan ringan jika perlu 5 menit. Penutup 10 menit. Yaitu ada refleksi bersama 5 menit. Guru merangkum materi hari ini 3 menit. Salam penutup 2 menit. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.